Perkenalkan, nama saya Rifai. Saya di sini akan berperan sebagai host dan terima kasih. Saya yakin sudah menyesuaikan dirinya masing-masing dengan fitur Zoom webinar, agak berbeda dengan Zoom meeting yang biasa kita gunakan. Karena kalau untuk Zoom webinar ini kita bisa separasi segmennya, ada panelis, ada attendee. Attendee ini adalah partisipan, Bapak Ibu semuanya, dari perusahaan manapun yang sudah bergabung, luar biasa banyaknya tadi. Dan yang kedua adalah pastikan koneksi internet Bapak dan Ibu stabil. Ya, dan yang nggak kalah pentingnya, posisikan duduk Anda atau posisi Anda senyaman mungkin karena kita akan mengikuti webinar ini selama 1 jam ke depan. Nah, selama webinar berjalan, seluruh partisipan akan kita masukkan ke segmen attendee. Nah, di attendee ini memang nanti ada keterbatasan untuk interaksi, tetapi nanti kami juga akan allow to speak beberapa attendee terpilih untuk berinteraksi dengan fasilitator kita. Kemudian selama webinar ini berjalan, ya, Rifai akan menjadi host untuk Bapak dan Ibu semua dan juga untuk Bapak fasilitator yang kebetulan juga sudah bergabung di forum webinar ini. Dan fitur yang bisa kita gunakan, ya, ada 2, yaitu interaksi tertulis dan interaksi lisan. Untuk interaksi tertulis, bagi attendee, bagi Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan fitur chat di bagian bawah, baik menggunakan HP maupun PC, saya yakin semua bisa melihat di bagian bawah. Kemudian kalau misalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dengan skop yang lebih kompleks gitu dan secara private, bisa nanti isi di menu Q&A di bagian bawah. Kemudian nanti di sesi akhir kami mohon bantunya untuk Bapak dan Ibu memberikan polling terhadap kualitas pelayanan atau pelaksanaan webinar perdana kami di PT LPP Agro Nusantara. Oke, selamat bergabung. Ini luar biasa banyak yang baru saja masuk, ada sekitar tambahan 45 orang. Ya, silakan join. Ya, bisa langsung dibaca beberapa rules yang akan kita gunakan selama 1 jam ke depan. Nah, interaksi kedua adalah interaksi lisan. Untuk interaksi lisan ini Bapak dan Ibu bisa raise hand, ya. Silakan dicoba semuanya raise hand, ya. Saya ingin lihat Bapak dan Ibu, silakan dicoba. Oh, banyak banget nih, ada 63, 64. Cepet banget, ya. Artinya Bapak dan Ibu semuanya sudah bisa tune in di webinar ini. Terima kasih, bisa lower hand semuanya. Kemudian nanti ada fasilitas yang kedua untuk interaksi lisan adalah allow to talk. Nah, ini akan kita pilih karena keterbatasan waktu, mungkin ada 2 atau 3 orang attendee yang akan kita allow to talk langsung kepada fasilitator kita. Oke, saya kira cukup jelas. Kita masuk ke, ini agak kalah menariknya. Jadi sesuai dengan leaflet kita ada giveaway. Nah, giveaway-nya apa? Giveaway-nya adalah kita akan bagi-bagi 5 buku. 5 buku yang sangat menarik ini, terkait mindful juga ya. Judulnya adalah Menjadi Manusia yang Bisa Merasa, Bukan Merasa Bisa. Ini saya bawa bukunya nih. Teman-teman semuanya bisa lihat, saya dekatkan dengan kameranya ya. Nah, bukunya ini adalah buku karangan Ki Haji Pratama. Ini nama beken Direktur Utama, Vice Direkturnya PT LPP Agro Nusantara, yaitu Bapak Tri Haji Biro Pratomo, yang kebetulan nanti akan menjadi fasilitator kita. Dan kalau kita baca resumenya aja, rangkumannya luar biasa menariknya. Apalagi ini cocok sekali untuk kondisi kita saat ini ya. Nah, cara untuk dapatnya sangat mudah sekali. Bapak dan Ibu silakan pegang HP-nya masing-masing, buka Instagram masing-masing. Kalau ada yang belum punya Instagram, install. Aplikasinya kecil, jadi installnya cepat sekali. Nah, kemudian setelah install atau buka Instagram, cari @lpp learning. Itu adalah akun kita. Silakan kalau sudah ketemu follow. Yang sudah follow terima kasih ya. Nah, yang sudah follow pun sudah bisa juga untuk ikut giveaway ini ya. Nah, setelah semua follow Instagramnya, langkah yang kedua adalah foto aktivitas webinar Bapak dan Ibu semuanya. Bisa foto HP-nya, bisa foto laptopnya, atau bisa selfie atau wifi dengan keluarganya atau teman-temannya yang ada di sekitarnya, karena mungkin juga ada beberapa teman-teman yang ini masih kerja di kantor nih ya. Nah, silakan foto sesuai dengan keinginan masing-masing. Kalau sudah selesai fotonya, upload di Instagram masing-masing. Kasih caption semenarik mungkin, seunik mungkin, ya, sekeren mungkin, ya. Setelah captionnya dikasih, kasih teks ke @lpplearning, ya, kasih tag ya, jangan lupa ya. Nah, jangan lupa hashtagnya. Jadi di bawah caption sebelum diposting, kasih hashtag @lpplearning dan hashtag tagar webinar LPP. Nah, 2 hashtag itu, tagar LPP Learning dan tagar webinar LPP. Sudah selesai semuanya,
foto sudah, kasih caption sudah, kasih hashtag semua sudah, kasih tag semua sudah, posting segera saat ini. Jangan tunggu-tunggu lama, posting sekarang juga. Oke, semua posting. Kalau sudah posting, maka mulai dari saat ini kita nanti akan screening dan kita pilih 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan buku Menjadi Manusia yang Bisa Merasa, Bukan Merasa Bisa. Ini karangan dari Ki Haji Pratama atau Pak Tri Haji Priyo Pratomo, dan terima kasih ini penerbitnya adalah Loop Publishing, ya, Loop Indonesia. Terima kasih pada Loop Indonesia, dan kebetulan partisipan dari Loop juga ada. Nah, saya beri waktu katakanlah 1 menit untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk follow Instagram, kemudian ambil foto, kasih caption, tag ke LPP Learning, hashtagnya tagar LPP Learning dan tagar webinar LPP, posting saat ini juga. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi kita, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa ini ya kepada puluhan perusahaan yang telah berpartisipasi mengirimkan partisipan pada webinar perdana kami di PT LPP Agro Nusantara. Saya sebutkan secara cepat aja ya ini ya. Terima kasih pada AKB Stiper, APCLI, Asabri, Asifa Konseling, Avenue Indonesia, Bank BNI, BNI Korpu, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, BPKRI, wah luar biasa ini dari BPKRI ini. Kemudian ada BSO Consulting and Service, Daya Guna Consulting, ada juga dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, ada Ditjen Perpajakan, ada FHCI, Forum Human Capital Indonesia ini ya. Kemudian ada Hesavanol Semarang, kemudian ada Holding Perkebunan Nusantara, ini adalah induk dari PT LPP Agro Nusantara, terima kasih atas supportingnya. Kemudian ada juga dari Indonesia Narakarya, Jasa Tirta II, Klinik Gigi Sehat, Loop Indonesia, kemudian LPDP, LSP, HCMI, kemudian Perum Perhutani, ada Perum Perikanan Indonesia, ada PPKS, ini sister company dari LPP Agro Nusantara, ada Politeknik LPP Yogyakarta, juga menjadi sister company kami, kemudian ada juga PT Aino Indonesia, ada PT Amarta Karya, PT Angkasa Pura I, ada PT Antam TBK, ada Astra Agrostari, satu klien juga, ada PT Berdikari, ada PT Bifarma Adiluhung, masih banyak nih ya, ada PT Bina Karya Era Mandiri, terima kasih, ada PT Bukit Asam, ada PT Nariksa, PT DI, PT Grand Utama Mandiri, kemudian PT Utama Karya, PT Indokarya Tri Utama, PT Indra Karya, PT Inti, PT KBI, PT KPBN, kemudian PT Clearing Berjangka Indonesia, ada PT Land Industry, ada PT Maju Kalimantan Hadapan, PT Mitra Kerinci, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelayanan Nasional Indonesia, dan juga sister company yang lain, mulai dari PT PN 1 sampai dengan PT PN 14, dan juga ada PT PG Raja Wali 1, PGPD Raja Wali 2, PT PLN Pucuk Jaya. Nah, PT Raja Wali Nusantara Indonesia ini salah satu klien besar kami juga. PT Reska Multi Usaha, PT Semen Padang, PT Taspen, PT Telkom, PT Terminal Teluk Lamong, Rumah Kepompong, Samura Group, terima kasih Coach Bambang Yaprin yang sudah bergabung, salah satu mentor kami. Kemudian ada Smart Friend, Stipap Medan, sister company LPP juga. Kemudian Taspen, dan ada beberapa universitas, ada Universitas Andalas, Medan Area, Mercubuana. Dan tidak kalah, kami berikan ucapan yang luar biasa terima kasihnya ada dari Freelance Consulting, bahkan ibu rumah tangga dan mahasiswa banyak sekali nih yang daftar ini ya. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah pentingnya adalah rekan-rekan karyawan PT LPP Agro Nusantara yang tetap bekerja meskipun berada di rumah. Oke, kita lanjut sekilas saja nih ya. Ini adalah portofolio LPP ya, supaya bagi Bapak dan Ibu yang mungkin berasal dari perusahaan yang belum pernah berinteraksi atau bekerja sama dengan kami, memahami apa sih PT LPP Agro Nusantara. Intinya adalah kami adalah bagian dari holding BUMN perkebunan. Kami bergerak di bidang consulting, training program, assessment center, dan juga hotel and MICE. Ya, untuk consulting, training program kita bergerak mulai dari human capital management and leadership, finance and commercial, kemudian plantation management and downstream, termasuk juga ini yang akademi baru di kami adalah coaching for performance. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin tertarik setelah ini nanti bisa diskusi lewat WA atau mungkin juga lewat media sosial kami yang lain. Kemudian ada assessment center, ini kita membidani beberapa assessment yang cukup besar skalanya di beberapa perusahaan, termasuk saat ini kita sedang mengerjakan proyek untuk persiapan assessment 25.000 calon petani muda, petani milenial di Indonesia. Oke, kita tunggu nanti kabarnya lebih lanjut. Kita juga ada Hotel and MICE, ada 8 properti hotel yang ada di Jogja maupun di Medan. Oke, skip, kita lanjutkan.
Ini adalah keterangannya dari pelayanan LPP Agro Nusantara. Kita skip saja karena waktunya juga sudah mau masuk ke sesi webinar. Ini mitra kerja kami. Nah, kita masuk ke perkenalan fasilitator kita. Jadi untuk webinar perdana kita saat ini, fasilitator yang akan memberikan materi sangat spesial. Ya, selain beliau mengarang buku yang saya bawa ini, dan sebelumnya ada satu buku lagi yang baru saja diterbitkan dengan Dr. Alex Denny. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya akan kita sampaikan juga. Mungkin ada juga giveaway dengan menggunakan buku yang baru tersebut. Beliau adalah Bapak Triaji Piryo Pratomo. Nah, sebelum kita masuk ke sesi beliau, mohon izin saya sampaikan CV beliau. Bentar ya. Oke, kita lihat CV beliau. Nah, ini CV beliau, Bapak Triaji Piryo Pratomo, MBA. Nah, sebelum beliau berkarir di LPP Agro Nusantara, beliau berkarir di Sampurna School of Business sebagai asosiat di tahun 2007 sampai 2009. Kemudian di tahun 2010 sampai dengan 2013, beliau bergabung di Accenture sebagai senior konsultan, mohon maaf. Nah, kemudian di 2013 sampai 2019, ini cukup lama ini ya, sekitar 6 tahun, beliau bergabung di BNI dengan jabatan Dean of Leadership Academy. Dan setelah itu beliau menjadi Presiden Direktur PT LPP Agro Nusantara mulai dari Oktober 2019 sampai dengan saat ini. Dan luar biasa terobosan beliau dalam mengembangkan LPP menjadi seperti saat ini ya. Dan ini ada beberapa experience beliau, termasuk waktu atau durasi experience beliau, kemudian ini disampaikan juga education atau pendidikan beliau. Dan ada kontak person di sini, bagi rekan-rekan semuanya bisa mencatat, bisa nanti menghubungi beliau melewati email, atau juga melewati telepon atau WA, seperti yang ada di layar rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Silakan dicatat kalau misalnya ada pulpen atau bawa kertas atau apa, kalau enggak di foto aja juga boleh. Oke, saya kira cukup. Baik, ya. Bentar, ini ada yang chat nih. Wah, banyak sekali nih. Materinya nanti bisa di-share enggak? Tenang aja Bapak dan Ibu, nanti setelah sesi ini selesai, kami akan share materinya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ya, selamat bergabung nih, banyak sekali nih yang isi chat ini ya, termasuk ini sudah banyak juga yang resen ini ya. Total ada terakhir 192 attendant atau partisipan yang sudah bergabung. Baik, tanpa mengurangi kenyamanan Bapak dan Ibu semuanya, di awal sesi ini, kita masuk ke sesi utama, yaitu sesi webinar materi. Nah, untuk sesi ini, kita akan menyimak bersama-sama materi mengenai how to stay mindful in a time of crisis. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, fasilitatornya adalah Bapak Triaji Piryo Pratomo, atau kita lebih familiar menyapa beliau dengan Pak Aji atau Mas Aji, gitu. Beliau adalah Presiden Direktur, dan untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Aji untuk menyampaikan materi secara langsung, mungkin menyapa audien dulu sebelum nanti materinya disampaikan. Silakan Pak Aji. Jadi selamat datang teman-teman di webinar perdana LPP Agro Nusantara. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sekitar 1 jam gitu, mungkin 30 menit materi dan 30 menit tanya jawab mengenai how to stay mindful in a time of crisis. Jadi mungkin sebelum masuk materi tadi diminta oleh Mas Rifai untuk perkenalan dulu. Ini siapa nih Aji ini ya? Ya udah, tadi ada bukunya segala macam. Tapi ini siapa nih orang gitu ya? Jadi tadi saya lihat ada beberapa teman dari BNI. Halo Mas Tamim dan teman-teman yang BNI yang lain. Selamat datang. Jadi dulu saya waktu awal-awal masuk BNI itu di tahun 2013 itu ketemu dengan Bu Filia Salim. Beliau yang rekrut saya ke BNI gitu. Dan beliau tuh orangnya tuh bisa tahu gitu kapasitas orang tuh sampai mana, dan penilaian dia ke saya tuh dia bilang gini, Ci, kamu itu okay, you are educated gitu ya, kamu pendidikannya oke, terus kemudian kamu juga intelijen, kamu bisa ngerti nangkap apa yang saya omongin.
Jadi by the way, Bu Felia Sara ini dulu adalah Wakil Direktur Utama BNI. Itu feedback beliau ke saya, tapi dia bilang, tapi kamu kurang mindful gitu. Saya waktu itu nggak ngerti, maksudnya mindfulnya apa sih gitu. Dan akhirnya beliau, oke, supaya kamu ngerti, saya akan kirim kamu ke tempatnya di mana mindfulness itu dimulai. Wah, menarik nih. Di mana, Bu? Gitu. Saya pikir di India gitu kan. Ya ternyata beliau ngirim saya ke MIT, Massachusetts Institute of Technology. Kan saya kaget gitu ya. Ini kan MIT itu kayak ITB-nya Amerika gitu. Saya dikirim ke sana, bingung gitu. Bu, itu kan MIT itu universitas, terus itu ngomongnya tentang teknologi. Terus Ibu minta saya untuk baca menjadi mindful atau mindfulness di sana. Itu gimana ya gitu. Ya udah kamu ke sana aja berangkat gitu. Oke, saya akhirnya ke Boston, sebenarnya tepatnya di Cambridge, di agak utaranya sedikit Boston. Terus saya ketemu dengan orang-orang hebat gitu ya, termasuk di dalamnya ada Peter Senge, Otto Scharmer, dan ternyata kita ini bisa menjadi orang yang lebih efektif, lebih produktif, bisa mengambil keputusan lebih tepat, lebih cepat, akurat, tidak gegabah, itu kalau misalnya kita bisa mindful. So nanti kita akan kenalan sedikit tentang apa itu mindfulness gitu, dan kenapa ini jadi penting di situasi krisis. Tapi akhirnya pulang dari Amerika itu saya baru paham gitu. Ternyata yang kurang di sistem pendidikan kita, juga bahkan di pendidikan informal kita, termasuk pelatihan, kepemimpinan, itu adalah mengenai mindfulness ini. Kenapa ini jadi penting? Karena bagaimana mungkin seseorang itu melead timnya kalau misalnya dia tidak bisa melead dirinya sendiri. Jadi mindfulness atau menjadi mindful itu adalah kapasitas untuk melead diri sendiri, punya self-awareness, punya kemampuan untuk menyadari kapasitas dirinya sampai mana. Jadi dia kalau misalnya tidak tahu, ya memang tidak tahu, gitu. Nggak perlu ditutup-tutupi, nggak perlu jadi palsu, dan seterusnya. So, mungkin itu sedikit perkenalan. Saya izin share screen saya. Jadi, oke, sebentar. Bisa lihat ya screen saya ya. Oke. So ini adalah apa namanya? Sebelum kita mulai, saya mungkin mohon izin untuk kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi mari kita berdoa sama-sama dalam situasi yang hening ini. Untuk mendoakan teman-teman kita yang di luar sana, di garda terdepan, di rumah sakit, di klinik kesehatan, teman-teman yang berjuang untuk kita, untuk mengatasi situasi yang, ya boleh dikatakan ini adalah situasi krisis nasional, bahkan global, ini menjadi sebuah pandemi global. Mari kita doakan teman-teman kita ini tetap sehat, tetap fokus, karena kita merasa bahwa mereka adalah bagian dari kita, dan mereka memang bagian dari kita. Kita doakan mereka bisa kembali ke keluarganya dengan selamat juga. Dan juga teman-teman pekerja informal di lapangan yang masih berjuang mencari penghidupan, gitu, karena memang mungkin tidak ada pilihan, kita doakan juga buat mereka. Mungkin kita silent moment sebentar, sekitar 1 menit untuk mendoakan mereka semua, mendoakan Indonesia juga, dan mendoakan dunia. Semoga krisis ini segera berlalu, dan kita kembali ke kehidupan yang pernah kita jalani sebelumnya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, perkenalkan tadi sudah diperkenalkan cukup panjang lebar. Saya sekarang ini sebagai Direktur Utama di LPP Agro Nusantara. Jadi saya diminta oleh salah satu kolega saya untuk bawain satu webinar. Karena ini sepertinya mindfulness atau stay mindful ini sangat penting di situasi krisis ini.
supaya kita ini punya self-awareness, kita nggak panik, kemudian kita juga bisa tetap mengambil keputusan dengan kepala yang jernih. Jadi ini adalah webinar kita pada pagi ini sampai sekitar 30 menit ke depan. How to stay mindful in the time of crisis. Gitu. Nanti saya akan bagi menjadi 3 segmen, what, why, and how. Jadi segmen pertama itu ngomongin apa sih krisis itu, apa itu mindful atau mindfulness. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah tahu, bahkan menguasai, bahkan menjadi praktisi mindfulness, sehingga mungkin saya juga perlu belajar ke teman-teman. Terus kemudian, ngapain sih kita di sini gitu kan? Itu yang segmen pertama. Segmen kedua adalah kenapa. Kenapa kita perlu belajar jadi mindful, atau perlu belajar mindfulness. Terus kemudian kalau udah mindful atau udah menguasai mindfulness, terus manfaatnya apa? Dan yang terakhir, gimana nih caranya supaya kita bisa menguasai ilmu yang namanya mindfulness atau menjadi mindful ini lewat latihan-latihan mindfulness atau latihan menjadi mindful. So, yang pertama apa gitu? Yang kalau kita ngomongin krisis nih, sekarang pandemi kita bilang krisis, yes, itu betul. Gitu, karena kita melihat korban berjatuhan, mortality rate, saya kemarin dapat update dari salah satu dokter, mortality rate di Indonesia karena corona ini tertinggi di dunia. Gitu. Jadi, bahkan saya mengalami sendiri, salah seorang sahabat saya pun meninggal karena ini. Gitu. Jadi saya di awal-awal kan, gitu, jadi saya berpikir, ini situasi yang sangat serius. Gitu. Ini situasi yang tidak normal, intens. Gitu. Tetapi kita perlu melihat krisis ini dari 2 sisi. Yang pertama adalah sisi negatif yang tadi itu. Orang-orang kemudian, ya ada yang panik, ada yang kemudian mengambil keputusan yang keliru, dan seterusnya. Kita bisa menyaksikan di media sosial, di berita-berita juga. Kita juga bahkan mengkritisi sikap-sikap yang kita anggap ini enggak banget sih, gitu. Jadi itu sisi negatifnya. Tapi kita juga perlu melihat sisi positifnya. Saya kebetulan ikut satu grup di mana salah seorang anggotanya itu nulisin tuh dari hari pertama work from home sampai hari ini dia share hal-hal positif yang didapatkan selama work from home ini di situasi pandemi ini. Bahkan salah seorang teman saya itu sharing, Jakarta ini loh, gue bisa keluar ngelihat dari apartemen, dari balkon apartemen gue, yang tadinya gue sesak gitu kalau keluar, ini bisa seger gitu, kayak di Bogor, gitu, kayak di Puncak. Ini kan sesuatu yang positif juga. Bahkan mungkin teman-teman pernah di-share satu video memperlihatkan kondisi bumi pada saat 2 minggu terakhir ini. Udara menjadi lebih bersih, ozon kembali recover, gitu. Karena aktivitas manusia berkurang dan kita slowing down. Jadi slowing down itu ternyata bukan hal yang buruk. Jadi itulah hal yang netral dan itu bisa membawa juga hal yang positif untuk kita semua. So, jadi 2 hal, crisis is not always a bad thing, tidak selalu hal yang buruk, tapi juga hal yang positif, yang baik, juga bisa terjadi dan tumbuh pada saat situasi krisis ini. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, apakah kita terkonsumsi oleh perasaan krisis itu atau tidak, atau sebaliknya, kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap mengambil keputusan, dan seterusnya. So, itu tadi soal krisis. Nah, mindful ini apa? Itu banyak mungkin bertanya, mindful ini apa sih gitu? Itu ada mind, ada full, gitu. Jadi pikiran penuh gitu. Oke. Jadi coba mungkin teman-teman setelah dari sini ketik di Google kata mindful, akan keluar sekitar 200 juta konten. Dan mungkin diantaranya sekitar 100 juta definisi tentang mindful. Definisi tentang mindful atau mindfulness. Tapi ini sudah pasti berhubungan dengan mind atau pikiran, itu istilah mind your head, hati kepala Anda, waspada kepala Anda. Ini biasanya kalau di eskalator gitu, itu ada tulisan sebelum kita naik eskalator gitu. Head itu berarti ada benda yang mungkin bisa melukai kepala kita. Kita diminta untuk aware apa yang bisa melukai kita. Atau ada kita menjadi waspada, bukan hanya raganya waspada, bukan hanya kita kepala kita waspadai supaya tidak terantuk, terjeduk gitu ya, tapi juga jiwa kita. Contohnya kalau misalnya kita lihat nih di kelas gitu ya, ya termasuk di sesi seminar atau webinar ini juga
Raga kita mungkin ada, tapi apakah jiwa kita fokus enggak di situasi di saat ini, pada sesi webinar ini? Atau mungkin teman-teman fasilitator yang melaksanakan kelasnya, itu bisa merasakan ini, mana yang mindful, mana yang mindless gitu ya, mana yang memperhatikan, mana yang nggak memperhatikan, bahkan yang tidur gitu. Jadi awareness itu agak sedikit berbeda dengan consciousness. Jadi kalau consciousness itu conscious, ini saya conscious nih gitu. Jadi raga saya itu ya bangun gitu, saya nggak tidur gitu. Tapi apakah saya aware? Aware itu berarti saya put my attention, saya memberikan atensi saya sepenuhnya kepada situasi ini. Dan itu yang disebut dengan mindful. Saya sadar dengan apa yang saya katakan, saya sadar dengan seluruh potensi ketubuhan saya. Dan saya sadar juga memperhatikan emosi yang ada, keluar masuk gitu di kepala saya. Jadi itu adalah mindful. Jadi waspada, aware terhadap situasi yang ada sekarang. Dan karena tadi mindful, mind ini selalu relasinya atau hubungannya dengan otak. Ya nggak selalu, karena brain is not necessarily mind, tapi aja terminologi mindful ini karena memori itu memang sebagian besar ada di otak kita, di mana seluruh memori ini akan mempengaruhi setiap keputusan kita. Dan keputusan-keputusan ini biasanya, banyaknya, orang itu mengambil keputusan berdasarkan masa lalunya, their past experience. Gitu. Jadi memori-memori itu kemudian mempengaruhi keputusan dia sekarang. Nah, menjadi mindful adalah bagaimana kita di seluruh memori yang mengisi kepala kita ini, kita bisa memilah-milah, memberikan jarak. Ini mana nih yang bisa mempengaruhi keputusan saya? Mana yang bisa mempengaruhi keputusan saya dengan baik? Mana yang bisa mempengaruhi keputusan saya dengan buruk? Karena hidup itu adalah tentang pengambilan keputusan. Setiap hari, bahkan saat ini kita bisa mengambil keputusan apapun. Nah, jadi tadi itu mindful, full, penuh pikiran, atau mindful dengan L yang satu, atau tenang. Gitu. Kita bisa melihat segala sesuatu itu dengan lebih jernih. Jadi dua hal yang berbeda, penuh pikiran dengan yang tenang pikiran. Kita pengen ada di situasi di mana kita bisa tenang pikiran kita, sehingga kita bisa ngambil keputusan, kita bisa memutuskan sesuatu itu dengan baik, dengan komprehensif, dengan tenang, dan kita bisa pengaruh keputusan itu berdampak baik kepada semua orang. Mungkin sebelum krisis, teman-teman yang terakhir pernah ke Bali atau ke Ubud terutama nih, banyak sekali bule yang begini nih posisinya tiap pagi atau tiap sore, sunset atau sunrise gitu, menghadap ke matahari. Terus mereka meditasi. Upayanya adalah untuk tadi, untuk mereka itu datang dari berbagai belahan dunia untuk datang duduk untuk menenangkan diri, latihan mindfulness, dan mereka merasakan setelah pulang dari meditasi itu memang merasa lebih tenang, lebih fokus, dan seterusnya. Tapi mindfulness atau being mindful itu tidak selalu identik dengan meditasi. Meditasi hanyalah medianya aja atau ritualnya aja. Tetapi kita bisa pada saat sekarang pun kita bisa latihan untuk menjadi mindful. So itu sedikit pengantar apa itu mindful, menjadi mindful atau mindfulness gitu. Intinya adalah bagaimana kita memberikan jeda gitu terhadap situasi di sekeliling kita, informasi yang kita terima, stimulus-stimulus itu sebelum kita memberikan respon. Oke, itu yang pertama. Yang bagian kedua sekarang, kenapa sih kemudian kita perlu belajar menjadi mindful atau belajar mindfulness? Yang pertama, ternyata mindfulness itu diteliti dari berbagai aspek. Yang paling getol itu mengeluarkan riset-riset tentang mindfulness, itu dari University of Massachusetts Medical School, itu tetangganya MIT, saya juga pernah ke sana. Ketemu dengan pengarang buku mindfulness yang paling banyak, itu Jon Kabat-Zinn. Mungkin teman-teman yang pernah tahu bukunya Jon Kabat-Zinn, beliau adalah yang pertama kali memperkenalkan mindfulness sebagai terapi kesehatan di rumah sakit atau hospital di sana. Dan ternyata memang diri kita ini, raga kita ini dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita tenang, maka raga kita ini juga akan tenang. Bahkan penyembuhan itu akan bisa lebih efektif kalau misalnya seorang pasien itu lebih tenang dibanding pada saat dia panik atau tidak tenang. Yang pertama adalah menjadi mindful atau ketika kita menguasai mindfulness ini, tingkat stres kita bisa kelola. Karena ini selama ini
mungkin di situasi yang normal, ini kalau misalnya kita lihat di gambar, kita lebih banyak di optimum stressernya, kita masuk kerja, kemudian kita dapat pekerjaan, kita mengerjakan sesuatu, kemudian selesai, kemudian kita pulang. Ya mungkin ada capek-capek sedikit gitu ya, tapi itu yang disebut dengan optimum stress. Jadi stres itu sebenarnya baik, gitu, tapi pada skala tertentu, pada tingkat tertentu. Nah, ada kalanya stres itu sangat-sangat menekan kita, sehingga kita jadi overload, kemudian bahkan kita menjadi burnout, kita menjadi breakdown. Artinya kita bergeser ke kanan nih. Mungkin situasi yang sekarang ini mungkin kita juga bisa melihat orang-orang yang panik gitu ya. Kemarin mungkin sempat ada viral tuh video orang yang ke supermarket itu pakai APD, pakai hazmat. Gitu. Dia sebenarnya sudah anxiety, sudah panik, sudah marah, begitu dikasih tahu dia marah balik gitu ya. Nah, itu adalah efek yang ke sebelah kanan. Jadi orang semakin stres, ternyata performance-nya maksudnya kinerja dia, baik itu dalam hal bekerja atau mengambil keputusan itu semakin turun, makin jelek. Keputusan dia akan semakin jelek. Nah, sementara sekarang di work from home, ada juga yang kalau misalnya nggak terlalu stres nih, jadi underload gitu, ya stres juga itu sebenarnya, performance-nya turun juga gitu. Jadi bahkan jadi nggak aktif gitu. Stres juga tuh di rumah kan, udah lama, udah 2 minggu, sekarang mau 3 minggu gitu. Ngapain nih gue gitu kan? Nah, itu juga nggak terlalu bagus. Jadi mindfulness itu artinya kita mencoba untuk mengoptimalkan stres level kita ada di optimum level. Kemudian manfaat yang kedua adalah kita bisa stay fokus. Gitu. Kita bisa ambil keputusan lebih cepat, lebih tepat, kualitas pengambilan keputusannya lebih baik. Kalau misalnya kita adalah profesional di bidang barang atau jasa, maka barang atau jasa yang kita hasilkan itu bisa lebih berkualitas, lebih memuaskan gitu. Dan ini yang terpenting juga, ternyata kalau misalnya kita mindful, maka otak sadar dan otak bawah sadar kita itu teraktivasi. Misalnya kita mau present nih, kita menjadi tidak grogi. Kemudian ketika kita memimpin rapat, kita bisa merelate seluruh informasi yang kita dapatkan dari rapat itu, karena kita mengkoneksikan pengalaman-pengalaman kita yang lalu yang sudah ada di alam bawah sadar kita. Jadi itu adalah manfaatnya dari menjadi fokus. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengatur emosi kita. Kita punya kecerdasan emosional yang lebih baik kalau misalnya kita mindful. Kita punya self-awareness yang tinggi, yang baik. Kemudian itu akan mempengaruhi bagaimana kita memanage diri kita sendiri dan bagaimana kita memanage kinerja kita. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, ternyata menjadi mindful itu akan juga beresonansi terhadap orang lain. Jadi secara sosial, itu juga akan mempengaruhi. Orang yang tenang, misalnya kita dekat orang yang tenang nih, kita jadi ikut tenang ya, ternyata memang ada pengaruhnya. Kalau misalnya leadernya tenang, anak buahnya juga tenang. Gitu. Kalau pemimpin kapalnya tenang, ya awak kapalnya juga tenang. Kemudian ini bisa juga memperbaiki atau hubungan kita dengan orang lain itu lebih baik. Dan yang terakhir adalah secara komunitas, secara ekosistem, kita juga menjadi ekosistem yang lebih tenang gitu. Dibanding kalau misalnya kita nggak punya self awareness, kita nggak mindful, atau bahkan kita panik gitu ya, itu akan mempengaruhi ekosistem kita. Jadi teamwork bisa lebih baik karena tadi ada interpersonal awareness juga, mampu menghadapi perubahan dengan lebih tenang, kemudian kita mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Kita punya empati dan respect. Ini yang menarik, ada satu bentuk empati yang saya sangat appreciate. Ada seorang teman itu sharing, dia screenshot dari GoFood-nya dia, percakapan dia dengan driver GoFood atau GrabFood. Itu dia beli makanan, tapi makanannya nggak diantar ke dia. Jadi, Mas silahkan dimakan aja, supaya Mas tetap sehat, jaga kesehatan ya, jaga jarak, gitu, jaga kebersihan, gitu. Semoga bisa tetap mencari nafkah dengan baik gitu. Dan itu memang menggugah kita semua di grup itu gitu. Pak Hardi kalau ada di sini, terima kasih Pak Hardi inspirasinya. Jadi empati itu ternyata memang bisa menular juga, dan respect. Kemudian juga yang terakhir adalah kalau misalnya kita punya kecerdasan emosional, kita juga bisa lebih kreatif. Tadi itu contoh-contoh yang kreatif, kemudian di-share, itu ternyata menjadi viral. So, ujung akhirnya adalah ketika kita bicara mindful, maka kita punya mental resilience atau daya tahan mental. Dan itu akan berpengaruh kepada
daya tahan emosional. Kita menjadi lebih tenang, lebih kalem, lebih ajak, dan kemudian kita juga bisa mempengaruhi lingkungan kita lebih tenang, lebih ajak, tidak panik, dan seterusnya. Dan pada akhirnya memang kita kembalikan ini semua kepada Tuhan, spiritual resilience kita. Atau kalau misalnya, mudah-mudahan tidak, gitu ya, kita menjadi salah satu, tanda kutip, korban dari situasi ini, kita kembalikan, berserah kepada Tuhan, yang memang apa yang sudah Tuhan putuskan itu yang terbaik untuk kita. Dan ini tidak berhenti di situ, kita perlu mengaktifasi, kita menjadi mindful, itu seperti sebuah lingkaran. Jadi tidak pernah berhenti, bahwa kemudian latihan mindful menjadi mindful itu kemudian akan mengubah semuanya, tidak. Tapi selama kita latihan secara berkala, secara reguler, menjadikan itu sebuah ritual, mudah-mudahan ini akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik secara mental, spiritual, dan sosial. Jadi itu manfaatnya. Ini saya mau kasih contoh sedikit. Kalau misalnya kita ada stimulus berupa bau yang tidak sedap dari kantong sampah, biasanya reaksi kita itu kalau misalnya mencium aroma tidak enak itu kita nutup hidung. Jadi reaksi kita gitu. Otomatis, seringnya otomatis tuh, apa nih gitu kan. Langsung tangan kita ke sini. Nah, sekarang kalau misalnya ada larangan, tapi jangan nyentuh mulut, jangan nyentuh mata, jangan nyentuh hidung gitu. Terus kemudian ada stimulus itu, kalau nggak sadar, udah langsung aja. Atau nutup mata. Atau ya, apa namanya, itu hal-hal yang tadinya dilarang tadi, itu nanti bisa berpengaruh juga ke kesehatan kita. Nah, gimana supaya kita nggak reaktif gitu. Ini kadang-kadang kalau misalnya kita orang yang cenderung emosional, misalnya kita ketemu teman nih, udah lama nggak ketemu gitu, terus ini situasi lagi pandemi. Saking kangennya kita mau cipika-cipiki gitu, nggak sadar memang itu adalah dorongan kita secara naluriah, kita pengen cipika-cipiki. Tapi kalau misalnya kita kasih jeda, iya sih saya kangen gitu, saya pengen cipika-cipiki, tapi ini kan nggak boleh nih gitu. Pun kalau misalnya enggak pun, saya bisa, ya dia pasti paham nih kalau misalnya situasi ini kita nggak cipika-cipiki ya. So, kalau misalnya kita tidak sadar, kita reaktif, maka tindakan kita itu secara alam bawah sadar itu akan mempengaruhi tindakan kita secara fisik. Tadi itu cipika-cipiki dan seterusnya. Nah, dengan menjadi mindful, kita bisa tahu apa tindakan yang harus kita lakukan di situasi krisis ini. Kita berikan jeda antara stimulus dan respon. So, intinya menjadi mindful adalah kita kasih jeda nih antara stimulus tadi itu apa, dari aroma yang bau atau apa gitu, terus ketemu teman yang udah lama ketemu gitu, atau sebelum masuk rumah gitu kan, udah dari luar nih, sebelum masuk rumah gitu, nggak langsung memeluk anak gitu dan seterusnya. Jadi kita kasih jeda nih antara stimulus sama respon kita. Dan di sini di titik jeda ini kita sebut ini sebagai freedom to choose. Jadi yang tadinya reaktif menjadi proaktif. Kita yang tadinya nggak sadar, aksi kita ini menjadi sadar apa yang harus saya lakukan di situasi krisis. So latihan mindfulness itu sebenarnya adalah kasih jeda aja antara stimulus dan respon. So itu manfaat dari mindfulness. Dan jeda ini, begitu ngomongin jeda, terus gimana nih caranya kalau misalnya gue mau jeda nih, kasih jeda. Nah oke, teman-teman, kita coba masuk ke sesi latihan sedikit. Silahkan teman-teman ambil posisi yang enak buat teman-teman, buat Bapak Ibu, masing-masing di tempat masing-masing, mau di rumah, mau di kantor, yang tempat ngantor silahkan ambil posisi yang nyaman gitu. Mau duduk di bawah bersila atau senderan, atau di kursi kerja sambil terserah, silakan. Mau nutup mata boleh, mau enggak juga boleh. Saya pandu sedikit untuk kita latihan mindful, di mana kita memberikan jeda kepada stimulus yang kita terima dari luar. Baik, kita akan mulai. Silakan ambil posisinya. Rasakan nafas masing-masing. Mulai dari saat kita menghirup nafas itu, kita rasakan nafas itu masuk ke dalam lubang hidung kita,
ke rongga kerongkongan kita. Kita rasakan udara itu juga masuk ke paru-paru kita. Kita perhatikan itu semua secara netral tanpa memberikan label apa-apa. Kita berikan jeda sedikit, kita berikan ruang kepada nafas kita untuk bernafas dengan agak lebih panjang. Kita rasakan udara yang masuk dari luar, masuk ke hidung, ke kerongkongan, masuk ke paru-paru. Dan kita juga rasakan udara itu juga mengalir keluar dari paru-paru kita ke kerongkongan, ke hidung, dan akhirnya keluar kembali. Kita perhatikan pikiran kita. Ketika pikiran kita mulai membajak kesadaran kita, dan kita terbawa oleh pikiran itu, kita kembalikan diri kita kepada nafas kita. Kita kembalikan atensi kita kepada nafas kita. Kita rasakan kembali nafas itu. Ketika pikiran itu datang lagi membajak kesadaran kita, sudah mulai melamun kemana-mana, kita kembalikan kesadaran kita untuk memperhatikan nafas kita. Kita akan sebentar lagi mendengarkan lagu untuk menemani, dan saya akan membiarkan lagu itu menemani teman-teman semua dalam sesi latihan mindful ini. Silakan menikmati lagunya, dan kembali kalau misalnya mulai pikiran kita terbawa oleh kesadaran kita mulai terbawa oleh pikiran kita kembalikan kesadaran kita pada nafas kita. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not in a hurry. Is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do. Not in a hurry.
kita kembalikan kesadaran kita. Kita bagi yang menutup mata silakan buka matanya dengan kecepatan yang enak untuk masing-masing. Mungkin saya boleh minta sharing lewat chat aja apa yang dirasakan sebelum dan setelah melakukan latihan mindful ini. Silakan di chat. Oke, terima kasih. So, sambil nunggu chat yang lain, jadi ini adalah bentuk praktis atau latihan. Jadi nggak mesti begini, bisa aja kita bikin ritual sendiri nih, gitu. Misalnya setelah bangun tidur, itu kalau saya nih nggak langsung berdiri, jadi duduk dulu, atur nafas seperti tadi, mungkin sekitar 3 menit itu latihan nafas. Kemudian setelah itu saya berdoa. Kemudian kalau misalnya bangun tidur pagi gitu sebelum sholat subuh, pada saat sholat subuh saya kemudian juga praktek ini. Jadi saya merasakan gerakan saya pada saat sholat itu atau ibadah saya itu. Saya juga menyadari setiap ucapan atau doa atau ayat yang saya ucapkan tadi. Saya juga merasakan apa yang terjadi di lingkungan saya, suara jangkrik, suara angin, dan seterusnya itu saya terima juga. Dan dari situ saya merasa setiap kali melakukan itu, saya merasa lebih tenang dan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Kemudian ada ritual lain, misalnya pada saat bangun atau sebelum mulai aktivitas, kita ingat-ingat nih apa yang terjadi dengan mimpi kita tadi malam nih. Kalau misalnya nggak ada mimpinya, misalnya deep sleep nih, biasanya tidur yang paling menyegarkan itu adalah tidur yang tidak ada mimpinya. Jadi seperti tadi ya, mindful penuh atau mindful tenang. Jadi kalau misalnya nggak ada mimpinya, terus kita pas bangun, seger banget gitu. Nah itu adalah tidur yang mindful. Jadi nggak mesti ingat apa mimpi Anda semalam, tapi biasanya yang saya upayakan setiap bangun tidur. Jadi ingat-ingat apa mimpi teman-teman pada saat bangun tidur itu. Setelah itu minum air putih bisa segelas atau 2 gelas. Gitu. Kemudian lanjut ibadah atau meditasi, silakan. Gitu. Kalau misalnya lebih senang meditasi yang menghadap matahari seperti bule tadi itu, monggo aja silakan sebelum berangkat ke kantor. Kemudian pada saat sarapan coba makan kali ini atau besok pagi atau nanti makan siang bentar lagi nih ya. Pas makan siang, coba makannya agak perlahan. Kita perhatikan apa aja yang gua makan nih. Apa aja nih? Oh ada tempe, ada tahu. Gitu. Kita perhatikan apa yang kita makan ini dan kita mulai coba makan dengan agak sedikit perlahan. Kita rasakan setiap gigitan dari makanan yang kita masukkan ke mulut kita. Dan rasakan setiap sensasi yang kita terima dari indera perasa kita. Ada rasa asin, ada rasa manis, dan seterusnya. Kita lakukan itu dengan perlahan, dengan pelan-pelan, dengan tenang. Kalau biasanya yang senang makan cepat, kita coba upayakan nih pelan-pelan gitu ya. Dan rasakan bedanya makan dengan perlahan tadi dibanding dengan makan yang buru-buru. So, itu adalah tips-tips supaya kita latihan untuk mindful. Jadi kalaupun misalnya kita mindless gitu, pikiran kita kemana-mana gitu, menerawang gitu. Raga kita di sini, tapi pikiran kita kemana-mana, kita kembalikan lagi kesadaran kita di sini. Kita rasakan lagi bahwa ini adalah tubuh saya, ini adalah pikiran saya. Saya adalah master atau tuan dari pikiran saya. Jadi saya kembalikan kesadaran itu, memperhatikan semua yang berkecamuk di kepala saya, dan saya berikan jeda. Sehingga stimulus itu tidak mempengaruhi saya, tidak mempengaruhi respon saya. Karena stimulus yang kemudian saya berikan respon secara reaktif, itu biasanya itu tidak baik, atau terburu-buru, atau gegabah. Itu aja mungkin. Jadi tadi di awal kita berdoa, gitu. Jadi ini adalah doa atau ibadah juga adalah sarana kita, atau mungkin bahkan kalau boleh saya sebut ini sarana yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk sadar, untuk mindful. Kalau teman-teman Kristiani itu tiap minggu gitu ya,
seminggu sekali dikasih kesempatan untuk menyadari dirinya sendiri, menyadari lingkungannya, menyadari teman-temannya, menyadari keluarganya yang hadir bersama dirinya saat itu, misalnya di gereja gitu. Teman-teman Muslim 5 kali sehari gitu diberikan kesempatan untuk latihan mindful. Nikmati setiap momen itu dengan penuh kesadaran gitu. Kalau bisa, misalnya sebelumnya itu sering lupa-lupa ini otak keberapa ya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan latihan detik demi detik menyadari setiap ucapan doa kita, setiap gerakan kita, setiap apa yang kita terima dari luar, dari melewati panca indera kita, itu kita bisa lebih khusyuk gitu ya kalau bahasanya orang Muslim, kita bisa lebih tenang. Kemudian juga misalnya teman-teman dari yang beragama Hindu gitu, misalnya ke pura juga. Saya senang tuh kalau misalnya ke Bali itu mengunjungi pura gitu dan memperhatikan teman-teman saudara kita umat Hindu itu beribadah gitu. Karena itu energinya itu nyampe juga ke saya, sehingga saya juga merasa lebih tenang gitu. Jadi ternyata memang ketika seseorang itu tenang, itu akan mempengaruhi ketenangan orang lain di sekelilingnya. Dan misalnya teman-teman sekarang berperan sebagai seorang leader, maka ketenangan teman-teman itu akan berpengaruh juga kepada ketenangan timnya di bawahnya. So, itu aja teman-teman. Pas banget waktunya. Terima kasih. Kesempatan untuk sharing tentang how to stay mindful in a time of crisis. Saya kembalikan ke Mas Rifai. Mas Rifai ini pemasaran di LPP Agro, jadi kalau misalnya mau tanya-tanya soal LPP, monggo silakan ke Mas Fai. Silakan Mas Fai, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aji. Menarik sekali ya, meskipun waktunya mepet, nggak nyampe 1 jam tadi untuk penyampaian materinya, tapi banyak sekali learning point yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, kita masuk ke sesi Q&A. Saya akan kasih 2 kesempatan penanya untuk langsung menyampaikan materinya secara online. Silakan untuk partisipan yang ingin menanyakan langsung, raise hands masing-masing ya dengan menggunakan fitur yang ada di bawah. Yuk, saya akan pilih secara acak 2 orang. Oke, ada Mbak Dea Aprilia ya. Aturannya adalah silakan sampaikan nama lengkap, kemudian asal instansi, baru kemudian sampaikan pertanyaannya secara cepat dan tepat gitu ya. Oke, saya allow to talk, Mbak Dea. Silakan unmute. Nah, oke, nampak nih profilnya Mbak Dea Aprilia. Silakan perkenalkan nama, asal instansi, kemudian sampaikan pertanyaan kepada Pak Triadi secara langsung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia. Asal instansi saya itu dari PT RNI Persero. Mohon izin, Pak Triadi, saya mau bertanya. Bagaimana cara kita itu untuk terkadang kita di situasi yang sempit dan sulit, kadang kita di bawah tekanan yang membuat kita itu sulit untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, bagaimana cara kita tetap bisa tenang, bisa tetap menghadapi situasi sulit itu secara normal gitu. Terkadang tuh orang itu menghadapi situasi sulit dan sempit itu tuh apa ya, kayak terlalu banyak tekanan yang kita dapatkan, jadinya tuh membuat kita itu bisa mengambil keputusan yang salah. Seperti itu sih. Oke, makasih Mbak Dea. Saya jawab langsung ya. Ya. Baik. Oke, Mbak Dea. Dari RNI ya Mbak Dea. So, memang ini yang kita hadapi, situasinya yang kita hadapi, kalau misalnya saya pernah di Jakarta 12 tahun gitu ya. Begitu pindah ke Jogja beda banget gitu. Jogja itu mindful banget gitu. Jadi blessing in disguise, begitu pindah ke Jogja, saya bisa kasih jedanya jauh lebih baik dibanding kalau misalnya dulu di Jakarta gitu. Tapi ini sebenarnya bukan perkara tempat, tetapi ini adalah perkara kesadaran kita. Apakah kita akan reaktif terus, atau kita mau kasih jeda nih terhadap stimulus tadi, tekanan tadi, terhadap tuntutan tadi, terhadap stress level tadi. Biasanya yang saya lakukan, bahkan sebelum ke Jogja pun, ketika di Jakarta ada tekanan nih, klien kah, atau atasan kah, atau tim kah gitu,
itu menuntut kita untuk mengambil keputusan dengan cepat, biasanya saya akan ambil jeda dulu. Nah, saya terinspirasi dari salah satu direktur saya, Pak Anggoro gitu ya, sebelum ambil keputusan yang berat gitu, beliau itu sholat istikharah dulu gitu. So mungkin ini adalah privilege yang Tuhan kasih gitu ya kepada kita untuk sebelum ambil keputusan itu kita kasih jeda aja. Kita sesimpel misalnya kalau misalnya memang harus cepat-cepat, ya kita coba sadarin itu. Dan kita coba kembalikan kesadaran kita dulu sebelum kita terkungkung oleh stimulus yang sebetulnya bisa mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan dengan keliru. So, kita ambil jarak dulu, kita jeda dulu. Bentar ya, saya perlu mikir dulu. Kalaupun misalnya enggak deh, pokoknya saya tunggu nih, gitu. Ya udah nggak apa-apa, di situ aja. Ambil napas dulu. Terus kasih jeda antara emosi yang ada di kepalanya Mbak Dea tadi dengan diri Mbak Dea sendiri. Coba perhatikan seluruh emosi yang ada. Apakah ada rasa marah, apakah ada rasa takut, apakah ada rasa stres, itu Mbak Dea perhatikan. Dan kembalikan kesadaran Mbak Dea itu ke saat ini di sini. Kemudian barulah mungkin Mbak Dea bisa mengambil keputusan. Dan ini menariknya kalau ngomongin tentang mengambil keputusan. Sebetulnya nggak ada keputusan yang perlu disesali, karena keputusan itu ya memang sudah terjadi. Ketika sudah diambil ya sudah. Belajar mindful juga berarti ya sudah, itu adalah keputusan saya. Misalnya berdampak jelek nih, seperti mungkin yang kita perhatikan kalau misalnya kita perhatikan di media sosial atau di media formal gitu. Ada seorang figur ambil keputusan dengan salah, ya setelahnya ya sudah gitu, dia minta maaf gitu, bahwa keputusan yang diambil itu salah gitu. Dan itulah yang harus kita terima dengan lapang dada juga. Itu adalah keputusan kita bersama. Dan coba maafkan diri kita kalau misalnya memang itu adalah keputusan yang salah. Gitu. Nggak perlu terlalu keras dengan dirinya Mbak Dea. Oh, keputusan saya ini oke, tadi itu agak keliru gitu. Nah terus next-nya apa nih? Gimana Pak Fai? Oke, terima kasih. Ya. Gitu ya Mbak Dea ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Dea ya atas partisipasinya. Saya mute kembali. Oke, sebelum kita tunjuk lagi untuk pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan kepada Pak Triaji, mungkin kita sisipi dulu dengan pertanyaan di Q&A. Pak Aji mungkin bisa melihat di menu Q&A. Ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan Pak. Oke. Dari Pak Trian Redianto. Satu, bagaimana mengendalikan situasi dalam diri sebagai bawahan ketika pimpinan kita tipe orang yang terlalu khawatir dengan segala sesuatu yang berdampak pada bawahan, menjadi kacau dalam bekerja, dan tidak bisa mengendalikan situasi. Kemudian yang kedua, apakah emosional bawahan bisa mengendalikan situasi dan pola pikir pimpinan tersebut? Oke. Yang pertama mungkin agak mirip dengan yang Mbak Dea. Jadi, belajar mindful itu artinya mengembalikan bahwa saya ini yang punya kontrol terhadap respon apa yang akan saya berikan terhadap stimulus itu. Jadi kita tidak bisa mengubah stimulusnya, bahwa misalnya tadi atasannya Pak Trian itu begitu, ya kita tidak bisa mengubah beliau. Gitu. Tapi respon apa nih yang bisa saya berikan gitu, kepada beliau gitu. Misalnya sebagai bawahan nih, beliau itu mempengaruhi kejiwaannya tim gitu, sehingga tadi bahasanya Pak Trian adalah menjadi kacau. Pak Trian sendiri sebagai orang yang sudah belajar ini mindful gitu, ya coba aplikasikan apa yang sudah tadi kita pelajari, kita kasih jeda terhadap situasi yang tadi dianggap kacau itu. Kita perhatikan ada orang-orang yang panik lah, ada orang marah lah. Kita bukannya nggak boleh marah, kita boleh marah gitu. Tapi kita marah dengan sadar. Kan banyak tuh orang yang marah tapi nggak sadar gitu. Pernah lihat nggak sih kayak nah ini nggak pernah marah gitu. Nah itu dia marahnya nggak sadar gitu. Nah dengan kita berlatih mindfulness atau menjadi mindful, marah pun ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kita marah dengan sadar, kita memberikan respon, Pak bagusnya Bapak jangan gitu dong Pak gitu. Ini kan teman-teman kita ini udah stres nih Pak. Kalau misalnya Bapak
masih begini terus, ya ini bisa mengaruhi tim secara keseluruhan gitu. Bisa-bisa banyak yang keluar misalnya gitu. Ya itu monggo aja gitu. Responnya bisa jadi lain gitu monggo. Tapi dengan menjadi mindful kita bisa mengkoneksikan emosi diri kita dengan emosinya dia. Dan pada tataran tertentu ternyata memang emosi yang terhubung ini, frekuensi yang sama ini, itu bisa mengubah sesuatu. Mungkin kita tidak bisa mengubah saat itu, tapi bisa jadi beberapa waktu kemudian, gitu. Mudah-mudahan. Pun kalau misalnya tidak berubah juga, ya sudah, itu memang kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi di luar diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah emosional bawahan bisa mengendalikan situ? Ya, seperti tadi. Jadi kalau misalnya Pak Trian sendiri tenang, mindful, compose aja, gitu. Itu kan mempengaruhi timnya Pak Trian. Loh, kok kita sendiri yang emosional gitu, Pak Trian sendiri enggak gitu. Kenapa ya kita mesti? Jadi itu jadi sebuah refleksi buat tim kerjanya Pak Trian sendiri. Mungkin itu Pak Trian untuk yang pertanyaan Pak Trian. Kemudian oke, Pak, salam kenal, saya Ria dari Pontianak. Izin bertanya, 10 hari terakhir ini saya mulai latihan mindfulness. Awal-awal saya belum bisa fokus, kemudian beberapa kali sempat tertidur pada saat latihan meditasi. Apakah ini wajar? Nggak apa-apa, lanjut aja. Itu adalah respon tubuh kita yang setelah sekian lama nggak diperhatiin, kamu silahkan relax. Ternyata beneran relax. Bahkan ini bukan hanya terjadi pada Mbak Tria. Di beberapa sesi mindfulness session saya, itu juga ada yang tertidur. Ada yang bahkan mesti dibangunnya agak kencang gitu. Pak, bangun Pak. Karena tubuh kita itu punya kecerdasan dirinya sendiri. Dan sering kecerdasan tubuh kita itu tersandera oleh keinginan pikiran kita. Jadi, gak boleh istirahat lu, harus kuat lu, gitu kan. Sementara tubuh kita perlu istirahat. Di sesi meditasi itu mungkin, tubuhnya Mbak Ria itu kemudian dikasih kebebasan, silakan tenang. Terus kemudian, ya sudah saya pengen istirahat nih, boleh ya. Biarin aja, nggak apa-apa, terima aja. Permasalahannya saya selama ini sering kemerungsung, yang efeknya menguras energi saya sehingga mudah lelah, karena sering berpikir banyak hal dalam satu waktu. Pertanyaan kedua, mulai usia berapa ya Pak, anak bisa dilatih mindful, dan seperti apa latihan yang bisa diterapkan ke anak? Terima kasih. Oke, ini yang menarik juga, ternyata di Amerika Serikat, di Eropa Barat itu sekolah-sekolah sekarang mulai diajari latihan mindfulness. Sebenarnya kalau misalnya kita kembali ke akar filosofi pendidikan kita itu, Ki Hajar Dewantara itu mengajarin awalnya itu karakter itu adalah karakter mindful, menjadi sadar, mawas diri istilahnya, self-aware. Jadi bahkan semenjak balita pun kita bisa latih mereka. Kayak misalnya anak kita, misalnya anak saya, dia misalnya marah-marah gitu, adik sini bentar ya, ngobrol sama ayah gitu. Dan kita sebagai orang tua itu kan dilihat oleh anak kita itu highly, maksudnya sangat di-respect gitu. Tapi kita harus mulai menurunkan sedikit rasa takut mereka terhadap kita sebagai orang tua ini. Yang saya lakukan adalah, misalnya anak saya tingginya segini, saya turunkan eye level saya di sini. Jadi saya berlutut gitu ya, saya pegang bahunya dia, terus saya tetap matanya dalam level yang sama, jadi nggak begini gitu. Saya tetap matanya dia di level yang sama, kemudian mulai bicara. Kalau misalnya dia mulai kemana-mana, matanya adik lihat matanya ayah. Terus kemudian sampaikan apa yang perlu disampaikan dari intensi yang memang perlu disampaikan. Kadang-kadang kita reaksinya kalau misalnya anak kita nakal atau misalnya dia melakukan sesuatu yang menurut standar kita tidak baik, itu kemudian kita reaksinya biasanya itu marah. Nah, coba agak sedikit diubah reaksi kita, karena itu akan menjadi template-nya dia tuh. Kalau misalnya dia berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalnya kita reaksinya sering marah terhadap sebuah situasi yang kita nggak suka, maka itu bisa ditiru sama dia. Nah, kita berikan pemahaman ke dia, kita kasih jeda kepada diri kita untuk ngajari dia bagaimana berinteraksi dengan orang lain tanpa menjadi reaktif. Jadi bisa kapanpun, saat dia sudah mulai paham, bahkan
sebelum dia ngomong pun kita bisa ngajak komunikasi dia dengan cara seperti itu. Latihannya seperti apa ya? Latihannya ya mungkin bisa ajak dia bareng-bareng juga mindfulness. Ini ada teman saya, Barini, mungkin ada di sini, Barini Harinisa. Dia ngajak anaknya untuk meditasi bareng tuh. Meditasinya pakai yoga. Itu menarik. Ternyata dengan kita menularkan pengetahuan ini, tadi kalau Mbak Ria itu lewat meditasi ke anaknya, ternyata dia bisa juga merespon loh. Gitu. Ma, aku pusing, enggak deh, bisa aja gitu. Tapi ya setidaknya itu upaya kita untuk mengenalkan ke dia. Dan sebenarnya bisa banyak sih caranya. Monggo nanti di googling, ada banyak resources gitu yang bisa Mbak Ria dapatkan. Gimana sih caranya melatih mindfulness atau menjadi mindful pada anak. Itu ya Mbak Ria. Yes. Oke. Satu lagi mungkin, Pak. Oke, satu lagi ya. Ya. Saat melakukan stimulus, saat menulis oke nih, ini nih. Saat melakukan stimulus, Oh, ini tadi testimoni, sorry. Ini yang menarik, ada anonim. Bagaimana cara menghadapi pimpinan yang selalu panikan di saat-saat tertentu yang berdampak pada kinerja tim? Oke, ini balik lagi ke yang awal. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita cuma bisa mengubah respon kita terhadap orang lain itu. So, kita tidak bisa mengharapkan dia itu tidak panikan. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa mempengaruhi dari ketenangan kita itu supaya beliau juga tenang. Karena beliau itu panik biasanya kalau misalnya dia nggak percaya dengan timnya. Nah, dengan kita tenang dan menunjukkan bahwa ini bisa loh Pak, saya melaksanakan apa yang Bapak sampaikan dengan tenang juga. Mulai-mulai akan lama-lama akan terbangun kepercayaan itu. So jadi kata-katanya bukan bagaimana mengubah atasan saya, bukan. Tapi bagaimana saya bisa mengubah respon saya terhadap atasan tersebut. Kalau misalnya beliau tidak berubah juga ya memang ya sudah begitu gitu. Kita kalau di perusahaan gitu kita nggak bisa milih atasan sih masalahnya. Kalau bisa senang banget gitu. Senang banget. Ya maksudnya ya terima aja gitu. Itu adalah anugerah kita juga untuk belajar kan. Jadi segala sesuatu dalam konteks mindfulness itu adalah momen untuk belajar. Oh ternyata menghadapi orang panikan begini. Oh menghadapi orang yang bijaksana itu begini. Gitu. Jadi di situasi apapun itu menjadi pembelajaran kita. Ini gitu Pak Anonim. Baik Mas Pak I, silakan. Baik Pak, kita kasih kesempatan lagi ya untuk panelis untuk speak langsung. Silakan raise hand semuanya. Bayhaki Irwansyah, silakan. Pak Bayhaki. Perkenalkan namanya dulu, asal instansinya dari mana, baru kemudian menyampaikan pertanyaan kepada Pak Triaji. Silakan Pak. Selamat siang Pak Aji. Perkenalkan saya Bayhaki dari Telkom Indonesia. Saya ingin bertanya bagaimana untuk menciptakan sebuah ekosistem kerja di mana dari atasan, terus peer kita, terus subsidiary subordinate kita itu semuanya bisa mindful. Jadi mindful secara ekosistem kerja. Nah, apa saja tips triknya? Apakah harus ada kelas yoga untuk satu perusahaan seperti itu, atau ada tips-tips khusus atau ada jargon-jargon untuk menimbulkan mindfulness secara ekosistem kerja agar semuanya itu tidak hanya individual yang bisa mindful tapi secara tim seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bayhaki dari Telkom. Ini mulai ngetren nih latihan yoga bahkan 9 tahun lalu waktu saya masih jadi konsultan dan di BP Migas, sekarang namanya SFK Migas, itu ada hari Jumat itu adalah hari yoga gitu. Itu program itu silakan di-create gitu. Ini sebenarnya juga bisa menjadi sarana buat teman-teman itu mengalami apa sih yang dimaksud dengan mindful. Gimana saya mengalami momen mindfulness itu gitu.
Jadi program-program itu bisa membantu Pak Baik ini untuk membentuk budaya tim yang mindful. Tapi yang lebih penting adalah kitanya sendiri nih sebagai seorang influencer, gitu ya. We need to influence ourselves first, gitu. Apakah kita cukup mindful nggak sih? Karena kita mulai dari diri kita sendiri nih yang punya keinginan, gitu. Karena di change, perubahan, itu tergantung dari orang yang punya niatan untuk mengubah itu. So, mulai dari Bapak sendiri, latihan mindfulnya, gitu. Tunjukkan bahwa Bapak itu juga bisa mindful, gitu. Oh, ini ternyata loh bedanya Pak Baikuni, Pak Baikuni yang mindful itu dengan yang sebelumnya. Gitu. Oh, ternyata lebih tenang nih, gitu. Ternyata lebih bijak, gitu. Ternyata pas ngambil keputusan nggak terlalu buru-buru nih. Gitu. Dan itu akan raising curiosity, apa sih yang dilakukan, gitu. Dan itu dilakukannya bukan hanya pada saat latihan yoga tadi, tapi setiap detik tuh, setiap detik setelah hela nafas, berikan jeda terhadap semua stimulus sebelum kita memberikan respon, itu akan berpengaruh banyak. Gitu. Artinya bukan berarti bahwa kita nggak boleh panik, gitu ya. Ya barusan aja nih sebelum saya mulai, terus saya panik juga nih, ini audio kok nggak jalan. Terus saya sadar gitu, barusan saya panik ya, gitu. Ya nggak apa-apa juga, gitu, terima aja. Karena itu bagian dari latihan mindfulness. Terima juga situasi di mana kita nggak sadar tadi, gitu. Tim saya juga stres juga, gitu. Aduh ini gimana ya, gitu kan? Ini belum selesai, itu belum selesai, gitu. Yang penting adalah bukan paniknya, tapi kita sadar nggak kita sedang panik. Jadi itu silakan bikin program-program mindfulness, meditasi, bahkan di perusahaan-perusahaan Amerika itu sudah mulai itu sebelum meeting kita mindfulness session dulu dong, itu supaya pada saat meeting itu semua orang itu kesadarannya ada di ruangan itu, gitu, nggak kemana-mana. Gitu. Dan itu mungkin upaya yang bisa kita lakukan, Pak Baikuni. Terima kasih, Pak Mas Fai, monggo. Ya, terima kasih Pak Baikuni. Pak, nambah 2 pertanyaan boleh nggak nih, Pak? Silakan. Ya, karena banyak juga nih. Yang dari tadi tanya nih, Mbak Afriska Permanasari, silakan. Di unmute dulu, Mbak Afriska Permanasari, masih gabung dengan kita? Ya, silakan perkenalkan namanya, kemudian asal institusinya, kemudian baru berikan pertanyaannya. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Afriska, Pak. Saya dari Yogyakarta dan saya pelaku usaha di bidang kuliner, Pak. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, Pak, terkait kita bagaimana sih caranya tetap bisa stay awareness tadi ketika dalam kondisi bencana. Kalau misalkan saya ingat ketika tahun 2006 itu kan ada bencana gempa bumi ya di Yogyakarta ya, dan kemudian memang ketika ada isu tsunami, otomatis semua orang tuh kemudian panik tuh Pak, dan saya juga termasuk yang ikut panik. Nah itu gimana caranya ketika dalam kondisi bencana kita bisa tetap tadi punya mindful yang betul gitu kan, nggak kemudian terbawa oleh hoax. Kalau sekarang kan juga sudah mulai ini ya, ada lockdown. Nah itu juga termasuk membuat kemarin kami sempat panik, akhirnya juga tutup warung karena khawatir pandeminya itu juga bisa mewabah di daerah kami seperti itu, Pak. Lalu yang kedua, ini terkait dengan manajemen pegawai, bagaimana sih cara untuk memahami problem dari pegawai itu ketika mereka melakukan kesalahan yang sama begitu Pak. Apa sih yang menyebabkan mereka melakukan hal yang serupa gitu kan, setelah kita tegur tapi kemudian juga diulang lagi, dan ya bagaimana juga untuk membuat mereka percaya kepada kita terkait dengan solusi yang kita tawarkan, manajemen yang seharusnya diterapkan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Priska. Manusia itu punya kapasitas untuk survival gitu. Dan ini memang anugerah juga dari Tuhan kepada kita. Kayak misalnya kita mau ketabrak mobil nih gitu, kan kita nggak bisa mikir dulu kan. Jadi ya udah kita langsung menghindari mobil itu. Gitu. Dan itu memang insting kita itu memang membantu kita untuk survive. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi gempa,
rumah kita goyang gitu, memang secara instinktif kita tahu apa yang mesti kita lakukan, kita keluar. Tapi yang anak-anak kecil kan perlu kita bawa, perlu kita kasih tahu, keluar. Jadi insting untuk bereaksi secara instan itu bukan hal yang jelek juga, gitu. Karena itu memang diciptakan Tuhan dan diberikan Tuhan kepada kita untuk kita survive di dunia ini, terutama terhadap bahaya-bahaya mengancam jiwa kita. So itu yang pertama. Jadi reaktif itu nggak selalu berarti buruk, gitu. Bisa jadi itu adalah upaya diri kita untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita dari situasi bencana tadi. So yang lebih penting lagi adalah bagaimana sih kemudian kita bisa bersikap tetap tenang tadi, karena biasanya kalau orang udah panik itu kan nggak bisa mikir. Saya kebetulan latihan diving, nyelam gitu ya. Ketika ada orang panik itu, dia biasanya nggak tahu apa yang mesti dilakukan lagi gitu, sehingga dia bisa tenggelam dan segala macam. Yang perlu kita lakukan ketika kita panik gitu, itu artinya kesadaran kita itu sudah terbawa oleh kepanikan tadi. Gitu. Upaya kita ya ketika kesadaran kita kembali, ya kita sadar tadi itu panik banget nih gue nih gitu kan. Ya nggak apa-apa, terima aja gitu. Itu adalah konsekuensi dari diri kita yang tidak sempurna sebagai manusia gitu. Karena tadi faktor bencana itu men-trigger atau menstimulus kita untuk kreatif gitu. Ya nggak apa-apa juga, terima kembali. Tapi latihan mindfulness ini akan meluaskan kesadaran kita. Meluaskan itu artinya yang tadinya selalu reaktif, kalau misalnya dengar apa-apa dari orang itu selalu marah gitu. Kita coba luaskan gitu dengan latihan tadi, latihan meditasi atau lewat ritual kita yang kita lakukan setiap hari. Itu bisa meluaskan kesadaran kita. Jadi sering-sering aja latihan untuk latihan mindful. Misalnya kalau Mbak Priska kebetulan adalah Muslim misalnya, itu silakan sholat dengan mindful gitu. Itu akan meluaskan kesadaran kita, sehingga kita tidak dengan mudah menjadi reaktif atau panik. Kemudian yang kedua yang terkait dengan pegawai ini, kalau misalnya yaitu bikin kesalahan, terus salah lagi gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sih, bukannya dia tidak tahu dia mengulang kesalahannya, tapi mungkin ada hal yang lain, dan saya nggak tahu masalahnya apa. Mungkin Mbak Friska juga nggak tahu, kalau misalnya nggak ditanya. Jadi mungkin kalau saya sih seperti tadi ngajarin anak gitu ya, ya mesti tanya gitu. Kenapa ya saya udah ngasih tahu gitu, mbaknya atau masnya kok ngulang lagi ya gitu. Sementara ini kan bisa berpengaruh ke pelanggan gitu. Pelanggan bisa nggak suka, bisa pergi gitu. Kenapa ya? Ini adalah skill yang kebetulan mungkin teman-teman yang pernah dengar istilah coaching. Di sini ada pakarnya Pak Kurnia dari Loop Indonesia yang kebetulan nerbitin buku saya gitu. Coaching itu adalah kapasitas leader atau pemimpin yang sekarang jadi lebih penting dibanding intelijensi. Kita bisa aja tahu masalahnya dan cara menyelesaikannya, tapi tim kita belum tentu tahu. Gitu. Dan supaya mereka bisa mampu untuk menghandle masalah itu secara mandiri, dan yang lebih penting mau engage untuk menyelesaikan masalah itu, seperti tadi kesalahannya tidak diulang. Coaching itu akan menciptakan kepercayaan antara satu orang dan orang lain. Jadi begitu kita kasih atensi sama dia dengan cara yang berbeda, kalau misalnya tadi sebelumnya marah-marah, kamu tuh gimana sih? Bikin kesalahan kamu udah 3 kali nih, pecahin piring 3 kali nih gitu. Itu tidak akan membuat mereka lebih engage. Justru dengan menurunkan kita eye level kita kepada mereka gitu, dan memberikan pertanyaan yang menstimulasi jawaban dari diri mereka, itu mereka akan lebih engage terhadap, dan mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Mungkin itu Mbak Risa terkait pandemi ya. Ya ini memang situasi yang kita nggak bisa hindari. So stay at home gitu, stay at home karena itu lebih penting gitu untuk semua orang. Jadi ketidakaktifan kita, jeda kita ini berarti banget. Ini di LPP ini sudah 3 minggu kita sudah work from home gitu. Dan harapannya memang peran kita aktif untuk pasif gitu. Jadi itu aja sih. Mas Faiz, silakan. Oke, terima kasih Pak Haji, Mbak Friska. Terima kasih. Iya, saya hilangkan suaranya lagi. Satu pertanyaan terakhir dari Bang Benny nih. Bang Benny masih stay with us ya.
Saya Allo Tutol. Silakan sampaikan pertanyaannya secara cepat saja ya. Kemudian mohon bantuannya Pak Haji juga menjawab pertanyaan juga secara cepat karena waktunya juga kita sudah lewat gitu ya. Oke, silakan Bang Beni. Halo Mas Aji, izin bertanya. Oh, Pak Beni Wijaya. Ya. Pak Beni. Perkenalkan dulu. Oh ya, kenalkan teman-teman semua, nama saya Beni. Saya dari Perkebunan Nusantara nih. Ini tadi seru juga ya pembahasannya. Singkat aja, Mas Aji. Ini bagaimana mengatur mental block yang kadang-kadang muncul di saat-saat krisis, sehingga mampu mengatur prioritas-prioritas dalam kehidupan. Ada kata-kata dibilang gini, semua penting, namun terkadang kita mengolah hal-hal yang tidak penting. Nah, ini masukan dari teman-teman yang sedang lagi WFA nih. Ketika WFA, teman-teman banyak kali nggak cuma 1-2 orang ya, paling ada sekitar 20 orang yang cerita sama saya bahwa saat ini mengatur prioritas-prioritas dalam pekerjaan itu seperti apa dalam hal masa krisis seperti ini. Kira-kira itu Mas Haji. Oke, Mas Beni, makasih. Saya mau ambil quote sedikit dari Mbak Ria dari FHCI ya, mudah-mudahan Mbak Ria ada di sini. Beliau sempat share satu quote dari Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kalau di barat namanya Avicenna, bapak medis sedunia gitu ya, yang memulai ilmu medis itu di Timur Tengah gitu, kemudian menjadi dasar bagi ilmu kedokteran modern. Ibnu Sina mengatakan kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, kesabaran patience dan kesadaran awareness adalah permulaan kesembuhan. So dari quote itu mungkin saya bisa relate ke pertanyaannya Mas Beni. Mungkin timnya kita, gitu yang di bawah kita ini, itu merasa gila nih, walaupun gue work from home, tapi kayaknya kerjaan nggak berkurang gitu kan, dan kayaknya tiap hari gue ditelepon, bukan tiap hari, tiap menit gitu ditelepon, sehingga saya tidak bisa mengatur prioritas saya. Mungkin kita sebagai leader itu juga kita perlu tahu, work from home itu juga tidak berarti bahwa work from home itu lebih relax gitu. Bisa jadi lebih sibuk. Sibuknya karena apa? Karena harus bagi waktu antara kerja dengan keluarga, terutama yang udah punya anak nih, yang udah ya misalnya kalau misalnya di rumah nih, biasanya pengen anak saya itu yang kecil pengen main dot aja gitu kan, sehingga kita nggak fokus. Kita perlu paham itu. Terus kemudian prioritas itu sebetulnya gimana sih cara ngaturnya? Gitu. Ya selama kita bisa tahu, kan yang disebutkan prioritas itu kalau misalnya kita belajar manajemen ini, urgency and importance gitu. Yang disebutkan prioritas itu yang mana? Yang important tapi nggak urgent. Gitu. Nah seringnya kita jadi terkubur itu karena semuanya jadi penting, semuanya jadi urgent. Nah mungkin kita sebagai leader perlu bagi-bagi nih, oh ini nggak terlalu urgent nih, ini lu kerjain besok aja ya, ini lu kerjain minggu depan aja ya. Sehingga tim kita itu punya ruang untuk memprioritaskan. Jadi tugas leader itu sangat penting di situ. Gitu. Dan kemampuan leader untuk identifikasi ini ya perlu mindful juga gitu. Untuk tahu, ini minta sama bos nih sekarang nih, gimana sih lo? Gitu kan. Ya mereka yang jadi tim kita itu akan stres sendiri. Mereka nggak bisa nentuin lagi prioritas. Kalau misalnya kitanya sendiri sebagai leader, itu nuntut sekarang, gitu. Bahkan kemarin gitu, ini harusnya kemarin selesai. Gitu. Ya selesai masalah gitu, nggak akan ada yang selesai ketika semuanya jadi prioritas. When everything is important, nothing is important. Gitu. Dan ini kita bisa jadi menduplikasi leader yang kayak gitu di masa depan. Kalau misalnya tim kita tuh operating mode-nya kayak gitu terus. Gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri sebagai leader of the team harus pilah-pilah the urgency and the importance. Gitu. Baru kemudian kita kasih tahu ke mereka ini penting, ini nggak terlalu penting tapi harus kamu kerjain. Ya ini saya ekspektasinya selesai jam sekian, yang ini boleh besok dan seterusnya. Mungkin itu Mas Beni. Siap. Terima kasih Coach Haji. Sehat-sehat selalu. Thank you ya. Sama juga di sana. Siap. Oke, terima kasih Bang Beni yang telah mengakhiri sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang lain masih banyak di Q&A. Mohon bersabar, nanti di kesempatan berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan sebelum kita akhiri, mohon izin Pak Haji, kita akan sampaikan siapa nih menang untuk giveaway kita, mendapatkan bukunya Ki Aji Pratama, nama bagiannya Pak Aji di dunia coaching ini ya. Nah, ada lima
partisipan yang sudah kita pilih berdasarkan rules yang sudah kita share di awal tadi. Kita ucapkan selamat nih. Ada 5. Yang pertama adalah David Christian L. Tobing. Kemudian yang kedua adalah R. Gumilan. Yang ketiga adalah Joko Purwanto. Yang keempat adalah @aditorial. Dan yang kelima adalah @dianyw. Nanti kita akan menanyakan secara japri, kita harus ngirim bukunya kemana, dan prosedur lainnya. Terima kasih, selamat ini ya untuk teman-teman ya. Nah, sebelum selesai sesi webinar ini, mohon bantuannya teman-teman untuk memberikan polling, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, dan juga kualitas webinar kami di sesi-sesi selanjutnya. Silakan lihat di layar teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, baik di laptop maupun di HP. Ya, sudah muncul semuanya. Kami minta bantuan teman-teman semuanya untuk memilih skor 1 sampai dengan 10 mengenai penyelenggaraan webinar perdana kami dan sesi berjudul How to Stay Mindful in a Time of Crisis yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 April ini. Semakin tinggi skornya berarti kualitasnya semakin baik, kemudian kalau semakin rendah kualitasnya kurang baik. Nah, ini untuk evaluasi kami supaya ke depan kami bisa menyampaikan sesi webinar yang lebih baik lagi. Oke, saya beri kesempatan 1 menit saja ya ini ya. Bagi pemenang giveaway ada 5, bisa dilihat kembali di layar PC atau HP teman-teman semuanya. Ada @David Christian L. Tobing, @R.Gumilang, @Joko.Purwanto, @Aditorial, dan yang terakhir adalah @dianyw. Kami nanti setelah ini akan japri menanyakan alamat pengiriman bukunya. Dan untuk sesi webinar selanjutnya, silakan teman-teman tetap menyimak di media sosial kami, terutama di Instagram. Kita akan sampaikan nanti jadwal webinar di sesi berikutnya. Yang paling dekat besok kita ada sesi untuk IG Live. Teman-teman bisa lihat di feed Instagram semuanya, silakan dibuka. Nah, besok kita ada sesi IG Live dengan tema mengatur keuangan keluarga milenial di masa tanggap bencana Corona COVID-19 dengan fasilitator yang sudah kita kenal bersama kalau di dunia perkebunan, ada Pak Aris Budi Widodo SE AKMBA pada jam 9 sampai dengan 10. Jadi pantengin terus IG kita di @lpplearning supaya teman-teman juga bisa mengikuti, Bapak dan Ibu bisa mengikuti IG Live materi yang disampaikan oleh beliau. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina, kondisi, dan kita harus yakin bahwa semua cobaan yang sedang kita alami sekarang, yaitu terkait pandemi Corona COVID-19, bisa segera berlalu dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Terima kasih kepada Pak Aji yang telah menyampaikan materi, dan ya terima kasih juga kepada semua rekan-rekan. Total ada terakhir ini update-nya 193 orang partisipan dari beberapa perusahaan, luar biasa interaksinya. Dan saya tutup sesi webinar ini, sampai ketemu di sesi berikutnya dalam waktu yang cukup cepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.